Selama ratusan tahun, tepatnya sejak abad 19, nyanyian ini telah memanggil para petualang dari seluruh dunia. Karena keindahan dan tariannya, cendrawasih telah lama menjadi bagian dari mitos yang hidup di berbagai belahan dunia, mulai dari Tiongkok hingga ke Persia. Keindahan burung cendrawasih yang juga dikenal sebagai bird of paradise, burung dari surga, bahkan pernah menyita perhatian para pecinta mode di Eropa. Keindahan bulu cendrawasih membuatnya menjadi pusat perhatian. Keindahan itu pula yang mendorong orang untuk memburunya. Walaupun beberapa jenis cendrawasih masuk dalam daftar jenis satwa yang dilindungi, mereka terus diburu hingga hari ini. Perlahan tapi pasti, nyanyian pagi cendrawasih di hutan Papua pun tak lagi seriang dulu. Inilah yang kemudian memanggil seorang putra asli Papua, Yoris Rawiyai, untuk melakukan aksi yang nyata menjaga tanah kelahirannya. Kita melakukan sebuah konservasi dan ekoturism untuk memelihara dan melindungi serta melestarikan flora dan fauna yang ada di Indonesia, lebih khusus di daerah Papua. Dan sekarang kita tahu bahwa akhir-akhir ini penjualan dan penangkapan burung cendrawasih ini yang makin merajalela, di mana perlu untuk dilestarikan sehingga masa depan dan kepada anak-anak cucu kita tidak hanya cendrawasih ini hanya sebagai legenda atau mitos bahwa pernah ada di daerah Papua. Lembaga Swadaya Masyarakat Saireri Paradise Foundation didirikan bersama Robert Priantono dan Maxwell Arman. Tidak hanya fokus pada pelestarian cendrawasih, SPF juga aktif dalam melestarikan penyu belimbing. Sejak tahun 2011, SPF melakukan kegiatan konservasi di Kampung Sawendui, Distrik Raimbawi, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Sawendui merupakan rumah bagi spesies khas dan unik Papua yang langka dan dilindungi. Pantainya merupakan rumah bagi 4 dari 6 jenis penyu yang ada di Indonesia, yaitu penyu belimbing, penyu hijau, penyu sisik, dan penyu lekang. Hutan Sawendui menyediakan berbagai kebutuhan bagi cendrawasih untuk bertahan hidup. Ruang hutan dimanfaatkan satwa sesuai dengan keperluannya. Lantai hutan merupakan tempat menari dan kawin bagi cendrawasih belah rotan. Lubang-lubang yang kering pada pohon yang tinggi merupakan tempat ideal bagi julang Papua untuk bersarang. Sedangkan lubang yang terisi air adalah tempat pemandian bagi sekawanan burung nuri. Berjarak 2 jam perjalanan laut ke arah utara, terdapat gugusan Pulau Padaido. Dalam bahasa Biak, Padaido memiliki arti keindahan yang tak dapat diungkapkan. Sesuai dengan namanya, gugusan pulau yang masuk dalam kawasan wisata perairan Padaido ini merupakan rumah bagi 95 jenis terumbu karang, 145 jenis ikan, dan rumah bagi berbagai biota bahari lainnya. Menjadi bagian dari segitiga terumbu karang dunia, kelestarian terumbu karang di Padaido berkontribusi dalam menjaga keseimbangan ekosistem bahari global. Selain kekayaan hayati yang dimilikinya, Padaido merupakan bagian dari catatan sejarah Perang Dunia Kedua. Hingga hari ini, lautan Padaido masih menyimpan beberapa peninggalan perang, baik berupa bangkai kapal maupun bangkai pesawat. Kombinasi keindahan alam bawah laut dan sejarahnya menjadikan Padaido sebagai destinasi kegiatan ekowisata bahari yang potensial.
suatu kegiatan pariwisata yang bertanggung jawab, ramah lingkungan, serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. SPF menyadari bahwa keberhasilan kegiatan pelestarian tidak bisa lepas dari partisipasi dan kepedulian masyarakat. Oleh karena itu, sejak didirikannya, SPF bermitra dengan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan visi masyarakat sejahtera, hidup berdampingan dengan keanekaragaman hayati yang lestari. Hingga hari ini, kemitraan tersebut telah mengamankan belasan lek area atau lokasi berkembang biak bagi cendrawasih dan telah melepaskan puluhan ribu tukik penyu ke laut. Mengingat masa depan Papua dan kekayaan hayati yang di atasnya ada pada generasi muda, mari kita bersama menumbuh kembangkan rasa memiliki dan peduli untuk terus membuat cendrawasih menari indah dan penyu berenang bebas di tanah Papua yang dicintai.